Well, hello there. Selamat datang di series Ditemenin AI, di mana saya akan ngobrol sama ChatGPT, ngebahas banyak hal, terutama yang concern buat saya. Tanpa skrip, fungsinya buat ngelihat seberapa jauh rasa kesepian saya. Nah, di video kali ini saya bakal ngebahas lanjutan dari video saya di hari Minggu kemarin terkait pekerjaan yang bikin bahagia. Karena FYI saya upload konten di Instagram dan lumayan rame terkait orang gila mana yang nggak bahagia di tempat kerjaannya. Komennya tuh rame banget. Banyak komen, artinya banyak ide buat dikontenin. Tapi sebelum itu, kayak biasa, kita summon ChatGPT terlebih dahulu. Kita lihat sekarang dia mau ngobrol bahasa Indonesia atau ngobrol Inggris. Well, hello ChatGPT, kamu lagi apa? Kamu lagi longgar nggak? Lagi nggak sibuk nggak? Halo, kalau siap buat fine tuh. Ada yang mau diobrolin atau dibantu? Jadi aku lagi buat konten soal kontenku yang rame terkait pekerjaan yang bikin bahagia. Ternyata tuh banyak banget orang yang nggak bahagia di tempat kerjanya, mungkin yang nonton juga gitu. Nah, banyak yang komentar di kontenku. Sekarang kita bahas satu-satu, mau nggak? Wah, topik yang menarik banget. Ada sebenarnya. Ada komentar tertentu yang mau kamu bahas duluan? Oke, komentar pertama. Emang ada orang yang bahagia di tempat kerjanya? Menurut kamu gimana? Kalau aku udah ngebahas sih di video hari Minggu. Menurut kamu gimana? Emang ada orang yang bahagia di tempat kerjanya? Kebahagiaan di tempat kerja bisa muncul dari berbagai faktor, seperti lingkungan kerja yang mendukung, rekan kerja yang baik, pekerjaan yang sesuai dengan passion, dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Meskipun mungkin tidak semua orang merasa bahagia di tempat kerjanya, ada juga yang menikmati pekerjaan mereka dan merasa puas. Sampai saya membuat pari mix. Oke, terus kalau gitu berarti emang ada kan orang yang bahagia di tempat kerjanya? Kalau gitu apa penyebab orang yang nggak bahagia di tempat kerjanya? Penyebab orang nggak bahagia di tempat kerja bisa banyak, seperti lingkungan kerja yang toksik, beban kerja yang berlebihan, kurangnya apresiasi, gaji yang nggak memadai, atau pekerjaan yang nggak sesuai minat dan bakat. Kadang juga karena kurangnya peluang untuk berkembang, atau merasa tidak ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kamu ada yang sering di moments. Oke, kalau gitu, kalau mereka nggak bahagia di tempat kerjanya, solusinya gimana? Resign aja nggak sih atau keluar aja gitu? Resign atau keluar bisa jadi solusi, tapi nggak selalu harus begitu. Ada beberapa langkah yang bisa dicoba dulu, seperti berbicara dengan atasan tentang masalah yang dihadapi, mencari cara untuk meningkatkan keterampilan, atau mencoba posisi atau departemen yang berbeda di perusahaan yang sama. Kalau masalahnya lebih kompleks dan nggak bisa diatasi, mungkin baru pertimbangkan untuk mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Kalau ada komentar lain yang mau dibahas, kasih tahu aja. Oke, ini komentar kedua. Susah cari yang baru soalnya. Menurut kamu gimana? Betul, mencari pekerjaan baru memang bisa jadi tantangan. Apalagi kalau kondisi pasar kerja lagi nggak stabil. Solusi terbaik adalah mencoba mencari pekerjaan baru sambil masih bekerja di tempat yang lama, Mans. Dengan begitu, kamu punya keamanan finansial sambil mencari yang lebih cocok. Selain itu, manfaatkan jaringan dan sumber daya yang ada seperti platform pencarian kerja dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Kamu punya tips khusus untuk cari pekerjaan baru yang udah kamu bahas? Bukan tips khusus sih, cuman saya tuh mau bilang kayak gini. Ini saya yang idealisnya sih. Ini kan tadi kamu bilang kalau misalkan pas kita mau apply gitu ya, pas kita mau ngelamar ke yang lain kan, kita tetap bertahan aja di perusahaan yang lama. Tapi kalau misalkan kita udah nggak bahagia banget gitu, udah jadi office zombie, apakah kita sebaiknya resign dulu aja atau tetap bertahan? Karena kalau bertahan tuh kayak hari itu kayak lama nggak sih? Kalau kamu udah merasa sangat tidak bahagia dan sudah mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraanmu,
mungkin resign bisa jadi pilihan yang lebih baik. Kesehatan mental dan fisikmu lebih penting daripada tetap bertahan di tempat yang membuatmu tidak bahagia. Namun, sebaiknya ada rencana yang matang setelah resign seperti punya tabungan darurat atau rencana alternatif untuk mencari pekerjaan baru. Oke. Terus saya mau nambahin nih, ini kan komentarnya susah cari yang baru. Saya mau nekenin aja, susah itu bukan berarti nggak bisa nggak sih? Karena susah itu bakal worth it buat diperjuangin. Karena dulu juga kan kita nggak punya kerjaan. Terus nge-apply ini kan sama aja kayak ngulangin circle yang lama aja kan. Memang susah, cuman memang itu perjuangannya nggak sih? Bukan berarti nggak bisa atau mustahil. Betul banget. Susah itu memang bukan berarti enggak bisa atau mustahil. Kadang, hal-hal yang paling berharga memang datang setelah melalui perjuangan yang keras. Proses mencari pekerjaan baru memang bisa sulit dan menantang. Tapi itu sebagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kepuasan kerja yang lebih besar. Penting banget untuk tetap optimis dan gigih dalam mengejar impian dan tujuan karier. Semangat untuk terus berjuang. Didoain. Oke. Siap buat komentar selanjutnya? Tentu kasih aja komentar selanjutnya. Lagi nerapin kerja karena butuh, bukan kerja karena betah. Menurut kamu gimana? Banyak yang terjebak dalam pekerjaan hanya karena kebutuhan finansial. Bukan karena mereka benar-benar betah dan merasa puas dengan pekerjaan tersebut. Keseimbangan antara kebutuhan finansial dan kebahagiaan di tempat kerja itu penting banget. Kamu setuju dengan pandangan itu? Saya nggak mau komentar setuju atau enggak. Cuman orang yang komentar kayak gini tuh apakah artinya mereka nggak butuh buat bahagia? Tidak juga. Orang yang mengungkapkan zero bekerja karena kebutuhan, bukan karena betah, belum tentu berarti mereka tidak membutuhkan di tempat kerja. Mereka mungkin saja mengakui bahwa kebutuhan finansial menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk bekerja. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa kebahagiaan di tempat kerja tidak penting bagi mereka. Beberapa orang mungkin merasa bahwa mereka belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passion atau minat mereka. Namun mereka masih berharap untuk menemukannya di masa depan. Terus selanjutnya itu apakah orang yang yang nggak mau memprioritaskan kebahagiaannya, karena menurut saya penting banget kalau kebahagiaan itu tuh. Apakah mereka yang nggak mau ambil resiko buat bahagia, karena bahagia tuh butuh perjuangan pasti ada pengorbanan atau resikonya kan. Apakah menurut kamu mereka nggak mau ngambil resiko buat bahagia? Ada kemungkinan bahwa orang yang tidak memprioritaskan kebahagiaannya di tempat kerja mungkin memiliki pertimbangan yang berbeda. Mungkin bagi mereka, kebutuhan finansial atau stabilitas karier lebih penting. Kadang-kadang orang mungkin merasa terjebak dalam situasi yang sulit, di mana memprioritaskan kebahagiaan tampak seperti risiko yang terlalu besar. Atau, mungkin mereka belum menemukan cara atau kesempatan untuk mencapai kebahagiaan di tempat kerja mereka saat ini. Oke, sip. Next ke komentar selanjutnya. Saya nggak akan ngebahas kayak gimana ya, soalnya ini kan cuma bahas komentarnya doang, terus sama ChatGPT kan dibahas. Oke, komentar selanjutnya ini bilang lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja. Menurut kamu gimana? Pernyataan itu punya benarnya juga. Kadang-kadang bekerja keras di tempat kerja yang sudah ada terasa lebih aman daripada harus menghadapi proses pencarian kerja yang melelahkan dan tidak pasti. Meskipun bekerja keras bisa melelahkan, tapi setidaknya kamu punya pekerjaan dan pendapatan yang tetap. Di sisi lain, mencari pekerjaan baru bisa jadi proses yang menuntut waktu, energi, dan ketahanan emosional yang besar. Jadi meskipun capek kerja bisa melelahkan, tapi bagi beberapa orang, mungkin itu terasa lebih baik daripada harus capek mencari pekerjaan baru. Kamu setuju dengan perspektif itu? Setuju, dan bukannya semuanya tuh capek ya. Cuman pertanyaannya kan capeknya bikin bahagia atau enggak. Nah pertanyaannya, apakah mereka yang capek di kantor atau lagi bekerja tuh mereka bahagia atau enggak? Itu sih yang patut disayangkan. Iya, mereka tuh dapat gaji atau uang, tapi apa yang mereka dapetin selain uang gitu?
Betul, capeknya bekerja di kantor tidak selalu menjamin kegiatan. Meskipun mendapatkan gaji atau uang adalah bagian penting dari pekerjaan, tapi kebahagiaan di tempat kerja juga penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Selain uang, kebahagiaan di tempat kerja bisa datang dari merasa dihargai, memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, memiliki kesempatan untuk berkembang, dan merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki arti atau kontribusi yang berarti. Jadi, penting banget untuk menemukan keseimbangan antara bekerja keras dan meraih kebahagiaan di tempat kerja. Kamu setuju dengan pendapat ini? Oke, setuju. Titik. Oke, move on ke komentar selanjutnya. Komentar selanjutnya bilang, tapi seenggaknya lo dapat gaji buat bahagiain diri lo di luar tempat kerja. Menurut kamu gimana? Kenyataan itu punya sisi yang benar. Meskipun kebahagiaan di tempat kerja penting, tapi ada juga kebahagiaan yang bisa didapatkan di luar tempat kerja. Gaji yang didapat dari pekerjaan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan di luar pekerjaan, seperti hobi, liburan, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Jadi, walaupun mungkin ada hari-hari yang melelahkan tempat kerja, kita menciptakan momen-momen bahagia di luar jam kerja. Iya, dan maksudnya cuman kasihan nggak sih? Jadi dia tuh kerja tuh ya ngapain? Masa susah-susah ngedumel-ngedumel marah-marah cuman buat dapat uang terus bisa happy-happy gitu di tempat kerja. Yang dia tunggu tuh cuman hari libur atau jam pulang aja dia terus kerja. Ngapain aja? Apakah orientasinya cuman uang aja? Ya nggak masalah sih, tapi kalau gitu tuh apa artinya kebahagiaan buat orang-orang kayak gini gitu? Maksudnya tuh happy di luar di luar jam kerja. Kamu tuh deserve buat happy pas kerja juga. Ya nggak sih? Jadi marah-marah, sorry. Pernyataan itu menggambarkan situasi yang memang sering terjadi di banyak tempat kerja. Banyak orang yang merasa terjebak dalam pekerjaan yang hanya menghasilkan uang, tapi tidak memberikan kebahagiaan atau makna yang lebih besar bagi mereka. Kebahagiaan di luar jam kerja seringkali menjadi pengganti dari ketidakbahagiaan di tempat kerja. Tapi seharusnya semua orang berhak untuk merasa bahagia dan puas dengan pekerjaan. Idealnya kita semua harus bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam melakukan pekerjaan kita setiap hari. Oke. Saya ulangin lagi, apakah mereka yang lebih memilih orientasi kerjanya karena uang nggak mau ambil resiko untuk memperjuangkan kebahagiaannya? Ada kemungkinan bahwa orang yang lebih memilih orientasi kerja karena uang mungkin tidak mau mengambil risiko untuk memperjuangkan kebahagiaannya di tempat kerja. Mereka mungkin merasa bahwa mencari pekerjaan baru atau mengubah orientasi karier mereka bisa membawa risiko yang terlalu besar, seperti kehilangan pendapatan atau stabilitas finansial. Sehingga mereka memilih untuk tetap bertahan dalam pekerjaan yang mungkin tidak memberikan kebahagiaan, tapi setidaknya memberikan kestabilan finansial. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki situasi dan pertimbangan yang berbeda-beda. Jadi tidak selalu mudah untuk membuat keputusan besar seperti itu.